Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak di antara kita dan termasuk juga banyak di antara Barai yang menulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan semisal, Pak Guru gimana sih caranya membuat Indonesia menjadi negara yang sangat maju atau menjadi negara yang maju? Sebenarnya pertanyaan ini tentu saja muncul dari rasa keprihatinan kita dan sekaligus juga rasa kepemilikan kita terhadap bangsa dan negara ini. Tetapi muncul seperti itu karena memang ada kekecewaan. Kenapa bangsa ini kok gini-gini aja gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mau menganalisis, maka sebenarnya pertanyaan ini agak kurang relevan. Karena coba kita urai sama-sama ya. Coba Baraya, Pak Guru, bisakah Indonesia atau bagaimana caranya agar Indonesia menjadi negara yang maju? Bagaimana caranya agar Indonesia menjadi negara yang maju? Baraya menemukan nggak titik kesalahan dari pertanyaan itu? Kalau Baraya tidak bisa menyadarinya, simak videonya sampai tuntas. Setelah intro kita akan bahas. Jadi ayo kita mulai. Gimana caranya agar kita menjadi negara yang maju? Sebenarnya, di antara pertanyaan itu jawabannya sudah tertera jelas dan semua di antara kita sudah mengetahui itu. Jadi masalahnya sebenarnya di situ. Masalahnya adalah kita semua sudah mengetahui jawabannya, tetapi kita tidak mau melakukan solusi atas masalah itu. Atau kita tidak mau melakukan jawaban dari pertanyaan itu. Misalkan begini, bagaimana untuk menjadi negara maju? Kita mengetahui caranya untuk menjadi negara maju, maka kita harus mengembangkan penelitian, kita harus tinggi di bidang teknologi dan pendidikan, kita juga harus ramah terhadap lingkungan, kita harus menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi, dan ada begitu banyak kriteria untuk menjadi negara maju. Kita mengetahui itu. Dan seandainya pun, misalkan artikel-artikel di internet, profesor-profesor tidak ada, kita secara alamiah juga mengetahui bahwa negara maju itu memiliki karakteristik yang begini dan begitu, dan negara yang tidak maju memiliki karakteristik yang sebaliknya. Kita mengetahui itu. Tetapi masalahnya kita tidak mau melakukan apa yang akan mendorong kita untuk menjadi negara maju. Sebagai contoh yang sangat sederhana begini Baraya, bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan bersahabat dengan kita? Misalkan seperti itu. Maka jawabannya itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Kan seperti itu ya. Jangan buang sampah sembarangan itu peraturannya sudah ada, regulasinya sudah ada, sanksi-sanksi hukumannya juga semuanya sudah ada. Keberadaan peraturan itu dan sanksi-sanksi itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya mengetahui tentang bahaya lingkungan hidup kalau kita melakukan buang sampah sembarangan. Sebenarnya kita sudah mengetahui itu, tetapi kita tidak mau melakukannya. Nah, masalahnya itu di situ gitu. Jadi bukannya kita gak tahu gimana caranya menjadi negara maju, kita tahu 100%, tetapi kita tidak mau melakukannya. Atau contoh yang lain yang lebih sederhana lagi, misalkan bahwa kita mengetahui beberapa kota super padat di Indonesia itu jalanannya macet. Kita mengetahui itu. Bagaimana solusi untuk mengatasi kemacetan? Kita semuanya rakyat kompakan, misalkan mengoptimalkan angkutan umum, sebisa mungkin tidak menggunakan mobil pribadi yang space-nya besar itu, tapi isinya cuma satu orang, begitu kan? Kemudian kita singkirkan pedagang-pedagang kaki lima yang menghalangi trotoar dan sedikit badan jalan. Misalkan dengan cara-cara seperti itu, kita mengetahui caranya, dan pemerintah pun memiliki peraturannya, dan pemerintah pun memiliki sanksinya. Tetapi kita tidak mau melakukan itu semua, kita tidak menegakkan peraturan, sehingga apa? Walaupun kita mengetahui bagaimana cara mengatasi kemacetan, kita tidak mau melakukan itu. Begitu kan? Nah, kemudian muncul pertanyaan yang lebih relevan dari sini, yaitu kenapa kita gak mau jadi negara yang maju? Karena kita memiliki jalan pintas, yaitu apa? Membohongi diri sendiri, mengakui sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dengan cara apa? Membuat peraturan, membuat plang, membuat simbol-simbol yang menunjukkan kita itu memiliki identitas fiktif tertentu, yang menunjukkan bahwa kita ini maju, tetapi aslinya kita enggak. Kalau Baraya misalkan agak kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, contohnya saya jelaskan seperti ini. Sejak Februari tahun 2006 sampai Oktober 2008, artinya 2,5 tahun, DPR Indonesia itu sibuk untuk membahas, berdebat panjang tentang undang-undang pornografi dan porno aksi. Jadi ada satu pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju, dan rapatnya itu sekitar 2 tahun lamanya. Berarti menghabiskan anggaran, menghabiskan apa dan sebagainya, dan bukan hanya anggaran yang dikorbankan. Pada waktu itu, masyarakat Indonesia pecah langsung jadi 2 kubu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang sialnya, baik yang pro maupun yang kontra itu tidak diedukasi untuk memahami persidangan itu dalam konteks hukum positif. Tetapi dilihat dari sara, etnis, suku bangsa,
agama dan sebagainya. Jadi orang yang mendukung undang-undang pornografi itu adalah misalkan seorang muslim yang begini dan begitu, sedangkan yang tidak muslim begini dan begitu, itu akan mendukung gitu. Jadi pikirannya itu bukan soal dilihat dari undang-undangnya, tetapi dilihat dari sentimen-sentimen atau atribut-atribut identitas yang menyelubungi aturan-aturan itu. Nah, oke lah, masyarakat sudah pecah belah, masyarakat sudah ribut, media massa sudah diuntungkan karena banyak berita, anggota DPR sudah dapat jatah untuk rapat 2,5 tahun untuk membicarakan masalah itu. Udah ya, kemudian di situ juga yang dikorbankan lebih buruk lagi karena ada beberapa provinsi di Indonesia yang sampai mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia kalau misalkan itu disahkan dan sebagainya, dan banyak sekali keributan-keributan yang ada di sana. Setelah undang-undang itu disahkan dan jadi, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tidak ada penegakan hukum sama sekali dalam hal itu. Jadi maksudnya misalkan kan undang-undang pornografi itu berarti kalau ada yang main gitu-gituan kemudian diposting kemudian dan seterusnya maka dia akan dihukum. Kenyataannya sampai sekarang ada ratusan ribu foto dan video pornografi yang buatan anak bangsa disebarkan, beredar, dan tidak ada tindakan sama sekali terkait hal itu. Dan bahkan ketika ada yang melaporkan, korban melaporkan, maka hanya 10% yang ditanggapi. Dan 10% yang ditanggapi itu pun justru kebanyakan malah menjerat orang-orang yang menjadi korban di situ. Dengan peraturan yang 2,5 tahun diperdebatkan, dengan adanya ancaman untuk melepaskan diri dari Indonesia, dengan keributan menjadi dua kubu dan sebagainya, ketika wacana itu didirikan, ketika sudah menjadi aplikatif, tinggal dilaksanakan, hukumnya sudah ada, maka tidak ada yang mau menjalankannya. Jadi maksudnya yang paling penting bagi orang-orang Indonesia itu adalah jalan pintas untuk menemukan identitas palsu bahwa kita memiliki sesuatu ini. Tetapi aslinya di tataran nyatanya kita tidak melakukan itu sama sekali. Coba sekarang Baraya bikin list, bikin daftar tentang bagaimana cara agar Indonesia menjadi negara maju. Tulis sekarang, kalau mau ya. 10, 20, 30, 40 silahkan tulis. Maka semua dari list yang Baraya tulis itu, ujung-ujungnya pasti hal yang sama. Yaitu bukan masalah kita tidak tahu caranya, tapi masalah bahwa kita tidak mau melakukan itu. Simple, sesederhana itu. Misalkan misalkan tentang pendidikan aja ya, menteri gonta-ganti, kurikulum gonta-ganti, regulasinya jelas diganti gitu, ininya diganti, pokoknya semuanya diganti. Aplikasi di lapangan, Baraya akan sadar bahwa guru yang mengajar tahun ini itu mengajar dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan 30 tahun yang lalu. Datanglah ke sekolah-sekolah, saya mohon maaf ya, ke sekolah-sekolah negeri yang gurunya memang sudah tua, yang mengajarnya sudah 30-40 tahun. Sekarang silakan Baraya cek apa yang diajarkan hari ini, kemudian tanya bagaimana murid yang 30 tahun lalu diajar. Itu sama. Jadi maksudnya apa? Regulasinya ada, peraturannya ada, tetapi pelaksanaan di lapangan dilaksanakan atau enggak? Enggak. Jadi masalahnya balik lagi ke masalah yang seperti itu. Jadi kita sudah punya simbol, kita sudah punya teks, kita sudah punya hitam di atas putih, tetapi aplikasinya kita tidak melakukan itu. Jadi ini juga mengingatkan saya pada kasus zaman dulu. Jadi waktu saya jadi tukang sekolah gitu ya, siswa kelas 3 itu katanya mau ujian nasional. Dulu masih ada zaman ujian nasional ya. Ketika siswa mau ujian nasional itu kepala sekolah, wakase kurikulum, guru-guru itu panik luar biasa. Karena apa? Karena siswa harus lulus bagaimanapun ceritanya. Jadi apa yang terjadi? Sejak kelas 3, guru-guru itu sudah mencari bimbel-bimbel yang bisa diajak kerjasama untuk menaikkan kemungkinan anak-anak menjadi lulus. Termasuk si guru-guru dapat royalti dari situ gitu ya. Oke. Setelah itu si kurikulum itu dipangkas. Pelajaran kelas 3 itu dipotong semuanya agar bisa les dan tambahan untuk pelajaran-pelajaran yang di UN-kan. Jam pelajaran bertambah, kemudian pelajaran-pelajaran yang dianggap nggak guna itu dikurangi atau bahkan dihilangkan, kemudian bab-bab banyak dipotong dan sebagainya hanya demi menjalankan atau mempersiapkan ujian nasional. Sudah seperti itu kan? Ketika ujian nasional berlangsung, soalnya disegel, polisi langsung datang ke sana, bahkan tentara ikut mengamankan itu semua. Padahal di situ guru, siswa, dan semua orang yang terlibat di situ itu semuanya nyontek berjamaah atau melakukan kecurangan berjamaah. Hal ini sudah kita ketahui bersama kan? Kita nyontek dan kita melakukan kecurangan bersama. Jadi apa faedahnya kita melakukan persiapan sampai 1 tahun, kita menghabiskan dana, kita menghabiskan waktu, kita juga memotong pelajaran-pelajaran yang lain, bab-bab juga dipotong, semuanya, bahkan bimbel-bimbel didatangkan. Apa yang kita lakukan untuk itu semua? Toh ujung-ujungnya kita nyontek, ujung-ujungnya kita melakukan tindakan kecurangan. Kan seperti itu. Dan setelah itu, maka apa?
Pak Menteri Pendidikan naik podium, kemudian mengumumkan bahwa hasil UN tahun ini 99,9% lulus. Dari Sabang sampai Merauke, dari sekolah yang paling elit sampai sekolah yang nggak ada gentengnya, luar biasanya nilainya bisa sama, 99% lulus. Gimana? Jadi menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, semuanya untuk bisa mengumumkan kelulusan 99%, padahal fakta di lapangannya kita mengetahui bahwa itu semua adalah ketidakjujuran. Kalau misalkan kita cek dari lembaga-lembaga independen internasional yang menyorot pendidikan di Indonesia, mereka akan berbicara tentang hal yang sama, bahwa pendidikan di Indonesia itu jelek, kurang, di bawah, dan hal-hal yang semacam itu. Dan kita mengetahui itu, seandainya pun kita tidak harus bertanya kepada lembaga-lembaga independen dari luar itu. Tetapi walaupun kita sudah mengetahui faktanya, kita akan ditenangkan, disantuikan, disantaikan kalau kita sudah mendapatkan berita pengumuman bahwa 99% siswa Indonesia itu lulus. Jadi yang paling penting kita mengorbankan semua hal. Kita mengorbankan semua hal demi teks. Padahal kan kalau misalkan kita mau berniat untuk jadi negara maju, misalkan dalam hal pendidikan gitu ya, gak usah nanya, Barai, gak usah. Kenapa? Karena Singapura itu adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Australia itu adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Dua-duanya mengapit Indonesia. Kalau Indonesia mau, tinggal datang ke sana, nyontek, ngeliat, semuanya bisa diketahui. Tetapi kan masalahnya seperti yang saya ulang-ulang lagi, itu bukan soal kita tahu atau gak tahu caranya. Kita tidak mau melakukan itu gitu. Jadi mulai dari sekarang Baraya jangan bertanya bagaimana cara untuk memajukan Indonesia, tapi pertanyakan apakah Baraya mau sudi berjuang untuk membangun peradaban bangsa ini. Kalau misalkan Baraya gak mau, selesai. Tapi kalau misalkan Baraya mau, katakan saya mau untuk membangun peradaban. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah jawaban Baraya mengatakan mau itu adalah hanya kata-kata doang, atau memang itu akan dilaksanakan? Semoga jawabannya adalah jawaban yang paling ideal. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.